yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami ada sebagaimana ada anak Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan akis lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mengadakan pujian penyembahan, dan kami akan juga rindu dengan kata-kata firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus mengurapi kami mendengarkannya dan lembutkan hati kami sehingga boleh firman-Mu berkenan buat kami, dan kami tidak boleh naikkan doa sama kepada Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat 42. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Besok 31 sampai ayat 40. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat 30. Besok ayat 31 sampai ayat 47. Percakapan dengan perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membalas murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-murid, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, ke tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat pergi oleh perjalanan, karena itu dia di pinggir sumur itu hari kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak minum air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepada Yesus, maksakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepada berilah aku minum. Saya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air ini supaya aku tidak haus dan tidak akan usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepada yang bilang, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekali pada bahwa engkau seorang nabi. Yang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa ini sekarang tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Tapi
Tapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang. Walaupun penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah kepada Dia. Hal itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab Tuhan itu banyak. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, di situ juga Kristus. Apabila Dia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan Allah. Lalu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi seorang pun yang berkata, apa yang engkau kendaki? Atau apa yang engkau bercakapkan dengan Dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah Dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita perhatikan firman Tuhan yang baik mutiara pagi hari ini yang baik. Kita memperhatikan bagaimana Tuhan memberikan air yang diberikan oleh manusia yang ada di dunia ini. Haus lagi. Sebagaimana yang terjadi wanita perempuan Samaria ini. Dia pernah punya istri, punya suami 5, kawin cerai. Yang keenam ini pun juga katakan suami 6 kali, tapi dia tidak pernah merasakan kepuasan. Dunia tidak bisa memberi kepuasan. Dunia tidak memberi kepuasan. Kita kenal bahwa isi dunia 1 Yohanes 2 ayat 16. Isi dunia keinginan mata, kantor hidup, keinginan daging. Keinginan mata, kantor hidup, keinginan daging, isi dunia. Kalau wanita itu menikmati keinginan dagingnya, dan apa terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, dia haus lagi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus katakan, panggil suami, yang kemudian bereskan suami. Bereskan suamimu dengan suami yang keenam. Adakah pemulihan dengan suamimu yang keenam? Baru engkau dapat minum air yang kuberikan, bukan air yang ada di dunia ini, tapi air yang dari surga, boleh mengalir dalam hati. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 11, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaik air yang akan kuberikan banyak akan di mata air dan dirinya, ia terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang Tuhan berikan memancar sampai hidup yang kekal. Tapi air ini satu tidak akan manusia mengalami haus lagi. Sebab isi dunia hanya keinginan mata, kamu hidup keinginan daging. Wanita itu hanya keinginan daging. Apa jadi? Setelah terjadi pemulihan, apa yang terjadi? Setelah berjumpa dengan Yesus yang mendapat air yang dari surga mengalir dari hidupnya, maka setelah dia mendapati apa yang dikatakan perempuan itu. Perhatikan ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat dari sana seorang yang mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat. Pemulihan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, terjadi suatu pemulihan luar biasa dari hidupnya. Dia bersaksi, dia menyampaikan tentang pribadi Yesus. Dan yang penting, kalau saudara sudah berjumpa dengan Yesus, kalau sudah merasakan kasih ilahi, kasih yang dari surga mengalir hidup saudara, saudara cukup ada diri sendiri. Saksikan pribadi yang berkasih, telah menolong saudara, yang sudah memberkati saudara, yang sudah menyembuhkan saudara, yang sudah menyelesaikan masalah saudara. Sampaikan berita siapakah Yesus. Amin. Siapakah Yesus? Hari saudara mengenai Yesus pribadi yang luar biasa, yang sang penolong menyelesaikan masalah saudara. Amin. Yang sanggup membuka jalan di saudara, yang sanggup memberkati pekerjaan saudara, yang sanggup menolong anak-anak saudara, suami saudara, istri saudara. Yesus saudara, lahir saudara,
diberikan oleh Tuhan. Amin. Benar kabar sudah satu pribadi yang dijumpai oleh perempuan sama, maka terjadi satu yang luar biasa. Setelah jadi pemulihan yang menyampaikan berita tentang siapa yang membunuh. Ya, air yang sejuk mengalir dari kita pada pagi hari, air yang dari surga, itulah kasih dari surga mengalir dan kehidupan dunia kami. Bapak Engkau yang akan memberikan kekuasaan bagi dunia kami, memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak berasa doa kita, supaya perjalanan kami untuk bekerja, kuliah, berdagang atau dalam rumah tangga dan mereka menyertai sepanjang hidup. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, maka mereka yang terus depan. Engkau berkati mereka, hikmat yang dari Tuhan, Kau berikan mereka, pelihara Tuhan, dan kami bersyukur. Sementara yang pandemi COVID-19 yang meninggal semakin habis, yang sakit habis, dan semua Tuhan lebih ibadah itu Tuhan, itu memerlukan kemampuan, itu memerlukan berjalan, Tuhan ciptakan Indonesia. Terima kasih Bapak Yesus dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan.